I just had to let you know you're. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas E2 Sistem Operasi, saya Ologi dengan NIM 225611174. Saya Gusin Tampan dengan NIM 225611157. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang cara menginstal sistem operasi Linux di VirtualBox dan menjelaskan modul 7 dan modul 8. Langsung saja kita masuk ke dalam video penjelasannya. Oke guys, yang pertama di sini kami akan menjelaskan cara menginstal sistem operasi Linux di VirtualBox. Sistem operasi yang akan kami install di sini adalah Ubuntu, dan pastikan kalian harus punya aplikasi VirtualBox-nya dulu ya guys. Oke, kalau kita udah masuk ke dalam aplikasi VirtualBox-nya, tinggal kita tekan new. Masukkan nama operasi sistemnya kita guys, itu Ubuntu. Oke, ini kita atur memorinya ya guys, kita atur jadi 4096. Tekan next, create, terus next lagi, next, dan di sini kita ubah jadi 20 GB. Create, udah. Terus kita masuk ke menu settings. Nah, kita masuk ke sistem, pilih prosesor, dan prosesornya kita ubah jadi 2. Dan di sini video memorinya kita atur sampai 128 MB. Storage-nya kita tekan empty, terus di sini kita pilih choose a disk file dan masukkan file ISO Ubuntu-nya. Nah, terus kita masuk ke network, matikan enable network adapter ya, di adapter 1, terus tekan OK deh. Jangan lupa matikan ininya guys, wifi-nya dulu, terus tekan start. Nah, sini. Nah, di sini kalian pilih yang try or install Ubuntu. Ini tekan enter aja. Tunggu lagi. Nah, di sini bukan error ya guys, tapi ini lagi loading, jadi kalian tunggu aja, sabar menunggu. Oke? Nah, di sini kita tunggu lagi guys. Ini lagi preparing Ubuntu. Tunggu lagi sebentar. Nah, ya. Selanjutnya di sini kita disuruh pilih bahasa guys. Di sini kita pilih yang bahasa Inggris saja. Tekan next. Untuk nah di sini tekan next aja guys. Next. Ini pilih keyboard layout. Nah, di sini pilih English ya. Tekan next. Next. Ini kita install Ubuntu. Kita pilih install Ubuntu ya. Terus ini jangan lupa pilih interactive installation. Oke. Terus ini pilih default selection. Ini jangan lupa kita tentang yang install third party software for graphics and Wi-Fi hardware. Di sini kita pilih yang erase disk and install Ubuntu, jangan manual installation. Oke.
Sini masukkan nama yang akan kalian pakai di akun Ubuntu-nya kalian. Di sini kami pakai namanya kami. Oke, terus masukkan password. Terserah kalian mau masukkan password apa aja. Jangan lupa dikonfirmasi passwordnya, guys. Kalau sudah, kita tekan next. Nah, di sini disuruh untuk memilih time zone atau zona waktunya kita. Di sini kalian masukkan aja sesuai zona waktunya kalian, tempat kalian masing-masing. Di sini kami pakai yang Makassar. Oke. Ini tekan install deh. Di sini disuruh menunggu lagi, guys, dan ini cukup agak lama ya. Di sini memakan waktu yang cukup lama. Jadi sabar aja menunggu, guys, di sini. Oke. Oke, di sini kalian tinggal tekan restart now. Nah. Tunggu lagi, guys. Di sini banyak menunggu ya, jadi ini butuh kesabaran untuk menunggu, karena kalau nggak sabaran ya udah. Harus sabar. Nah, di sini ada pemberitahuan, please remove the installation medium, then press enter. Jadi di sini kalian tinggal tekan enter, guys. Oke, nah ini deng. Tunggu ya. Nah, ini detik-detik sudah mau jadi, guys. Nah, jadi deh. Di sini kalian tinggal tekan ini, masuk pakai akun yang kalian sudah bikin tadi, guys. Oke. Dan masukkan passwordnya kalian. Udah. Tada! Besok udah sudah kan Pak? Oke, udah jadi. Tekan next saja. Skip. Next. Finish. Nah, sudah bisa digunakan. Taran. Nah, sudah. Kalian udah bisa menggunakan terminalnya, guys, dan fitur-fitur lainnya yang ada di Ubuntu ini. Oke, sekian dari kami tentang penjelasan cara menginstal sistem operasi Linux di VirtualBox. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan modul 7 dan 8. Oke, di sini kami akan menjelaskan untuk modul 7, yaitu operator aritmetika dan relasional. Kita masuk langsung ke perintahnya. Itu di sini kita akan membuat variabel A yang bernilai 15 dan variabel B yang bernilai 7. Dan di sini kita akan menjumlahkan antara variabel A dan variabel B, yaitu 15 dan 7.
Dan di sini juga kita akan mengkurangkan variabel A dan variabel B dan mengalihkan variabel A dan variabel B. Dan untuk menampilkan hasil dari semua ini, kita menggunakan perintah echo. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari penjumlahan variabel A yang bernilai 15 dan variabel B yang bernilai 17. Jadi 15 ditambah 7 hasilnya 22. Dan untuk menampilkan hasil pengurangan, kita juga menggunakan perintah echo. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari pengurangan variabel A dan variabel B yang hasilnya adalah 8. Dan untuk menampilkan hasil dari perkalian ini, kita juga masih menggunakan perintah echo, itu hasil perkalian. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari perkalian variabel A dan variabel B, yang hasilnya adalah 105. Kemudian kita masuk ke perintah eksternal EXPR. Nah, perintah EXPR ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dan untuk menghitung antara variabel A dibagi dengan variabel B. Karena EXPR ini hanya menghasilkan bilangan bulat, maka hasil dari pembagian variabel A yang bernilai 15 dan variabel B bernilai 7 ini adalah 2. Nah, untuk menghasilkan hasil pembagian, kita juga menggunakan perintah echo. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari pembagian variabel A dan variabel B. Kita masuk ke dalam perintah yang ketiga, yaitu perintah substitusi atau ekspresi. Nah, operator modulus ini digunakan untuk mencari sisa hasil bagi atau modulus. Sisa hasil bagi dari variabel A dan variabel B. Nah, hasilnya akan disimpan ke variabel modulus. Nah, untuk menampilkan hasil modulusnya atau hasil sisa baginya, kita menggunakan perintah echo.
Nah, di sini akan menampilkan sisa hasil bagi modulus variabel A dan variabel B, yaitu 15 mod 7 yang hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan 2, yaitu operator relasional. Nah, di sini kita akan membuat ulang variabel A yang bernilai 15 dan variabel B yang bernilai 7. Kemudian kita akan mengecek apakah nilai A dan B sama. Kemudian perintah ini untuk menampilkan jika nilai variabel A sama dengan variabel B. Nah, perintah ini akan mencetak jika nilai variabel A dan variabel B tidak sama. Kemudian perintah V ini akan mengakhiri blok if dan akan menampilkan output. Nah, output dari variabel tadi yaitu A tidak sama dengan B. Kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu conditional statements. Nah, langsung saja kita akan membuat ulang variabel A yang bernilai 15 dan variabel B yang bernilai 7. Nah, perintah if ini untuk mengecek apakah A sama dengan B. Kemudian perintah yang pertama ini akan menampilkan perintah if jika A sama dengan B. Nah, elif ini untuk mengecek apakah A lebih besar dari B. Nah, kemudian perintah yang kedua ini
akan menampilkan perintah elif jika A lebih besar dari B. Perintah elif ini untuk mengecek apakah A lebih kecil dari B. Kemudian perintah dan yang ketiga ini untuk menampilkan perintah elif jika A lebih kecil dari B. Nah, perintah else ini akan ditampilkan jika tidak ada kondisi yang memenuhi. Kemudian perintah v ini akan menutup atau mengakhiri blok if dan menampilkan output. Dan output yang ditampilkan adalah A lebih besar dari B. Oke, di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga yang kedua. Langsung saja kita masuk ke dalam perintahnya. Nah, perintah echo ini untuk menampilkan pertanyaan ke layar dan input yang akan kita masukkan ini akan ditampilkan di belakang pertanyaan. Kemudian Nah, read makanan ini adalah untuk menerima input. Input yang kita masukkan ini akan disimpan ke dalam variabel makanan. Nah, terserah kalian mau input makanan apa saja, guys. Kemudian case makanan ini. Nah, untuk perintah case ini adalah memeriksa isi variabel dari makanan. Nah, kemudian kita akan masukkan Nah, jika input yang kita masukkan adalah pentol, maka program akan menampilkan
pentol raja depan warduk the best. Nah, untuk perintah titik koma ini adalah untuk menandakan akhir dari satu pilihan case. Selanjutnya, nah, jika input yang kita masukkan adalah pisang, maka program akan menampilkan Pocky rasa pisang enak banget. Selanjutnya, jika input yang kita masukkan adalah Indomie, maka program akan menampilkan Indomie telur anch. Nah, selanjutnya, jika kita memasukkan makanan selain dari pentol pisang Indomie ini, maka program akan mencetak makanan yang kamu suka nggak enak. Nah, perintah esak ini adalah untuk menutup dari case ini. Nah, karena input yang kita masukkan di sini tadi tidak ada dalam pilihan ini, maka output yang ditampilkan adalah makanan yang kamu suka nggak enak. Oke, mungkin ini penjelasan untuk modul 7. Selanjutnya kami akan menjelaskan untuk modul yang ke-8. Ya. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan modul 8 yaitu loop atau perulangan. Langsung saja kita masuk ke percobaan pertama yaitu while loop. Nah, di sini kita akan membuat variabel A dengan nilai awal 0. Kemudian perintah while ini untuk selama nilai A kurang dari 10, perulangan akan terus berjalan. Dan perintah do ini untuk awal blok perintah yang akan diulang. Perintah echo ini untuk menampilkan variabel A. Kemudian perintah ini untuk jika
Ini untuk menambah nilai A sebesar 2 setiap kali perulangan. Nah, perintah yang ini untuk akhir perulangan dan akan menampilkan output 0 sampai 8. Nah, di sini menampilkan sampai 8 karena 10 tidak lebih kecil dari 10, makanya menampilkan hanya sampai 8 saja. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke percobaan kedua, yaitu for loop. Langsung saja. Nah, perintah ini untuk membuat variabel num 1 sampai 5. Perintah dua ini adalah awal blok perulangan. Kemudian perintah ini untuk menampilkan nilai variabel num. Dan kemudian perintah down ini adalah akhir perulangan dan menampilkan output 1 sampai 5. Nah, di sini kita akan masuk ke percobaan ketiga, yaitu until loop. Nah, di sini kita akan membuat variabel A dengan nilai awal 0. Nah, min LT ini lebih kecil dari. Nah, kemudian variabel A min LT 10 berarti nilai A lebih kecil dari 10. Nah, tanda seru ini berarti kebalikan. Jadi, perulangan akan berhenti ketika nilai A sudah mencapai 10 atau lebih. Nah, perintah do ini untuk menandai awal perintah yang akan diulang. Kemudian perintah ini untuk menampilkan variabel A ke layar. Kemudian perintah ini menambahkan nilai A sebanyak 2 kali setiap kali perulangan. Kemudian perintah yang terakhir ini, yang down, menandai akhir blok perulangan dan menampilkan output yaitu 0 sampai 8. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam percobaan yang keempat, yaitu select loop. Oke.
Nah, di sini kita akan membuat menu pilihan, yaitu yang pertama teh, yang kedua kopi, yang ketiga air, yang keempat jus, yang kelima susu, yang keenam semua, dan yang ketujuh adalah nggak ada. Nah, semua pilihan pengguna akan disimpan ke dalam variabel minuman. Nah, case minuman ini digunakan untuk memeriksa pilihan yang akan kita pilih. Jadi pilihan yang akan kita pilih akan disimpan ke dalam variabel minuman dan akan diperiksa oleh case minuman ini. Kemudian teh, nah, jika kita memilih teh, kopi, air, dan semua, maka program akan menampilkan pesan maaf habis. Kemudian, jika kita memilih jus atau susu, maka program akan menampilkan pesan tersedia. Nah, jika kita memilih nggak ada, maka perulangan akan berhenti. Nah, jika kita memasukkan pilihan yang tidak tersedia, maka pesan yang tidak ada, maka program akan menampilkan pesan tidak ada di daftar menu. Nah, perintah esak dan down ini adalah akhir dari case dan loop. Nah, di sini kita akan memasukkan pilihan yang akan kita masukkan. Kalau kita masukkan pilihan yang pertama, maka akan menampilkan pesan maaf habis. Nah, kalau kita masukkan perintah berempat, maka akan menampilkan pesan tersedia. Nah, kalau kita masukkan perintah yang ketujuh,
Nah, maka eh, maka perulangan akan berhenti, ya. Terus kita masuk ke dalam percobaan yang kelima, yaitu nesting loop. Sini kita akan membuat nilai variabel A dengan nilai awal 0. Nah, di sini kita akan membuat loop yang pertama, jadi perulangan akan berjalan selama A itu lebih kecil dari 10. Nah, perintah B sama dengan variabel A ini yang berarti nilai B selalu mengikuti nilai A. Kemudian untuk perintah while variabel B min G 0 ini adalah perulangan berjalan selama nilai B itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, perintah echo min L variabel B ini adalah menampilkan nilai B tanpa pindah baris. Nah, kemudian perintah EXPR ini adalah digunakan untuk operasi aritmetika. Nah, nilai B ini akan dikurangi 1 setiap iterasi. Tujuannya agar loop kedua bergerak mundur hingga mencapai 0. Nah, perintah dan ini adalah akhir dari loop kedua. Jadi, menandai akhirnya while kedua atau loop dalam. Nah, perintah echo ini berarti digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya
setelah satu deret angka selesai dicetak. Kemudian untuk perintah expr variabel a plus 1 ini yang berarti menambah nilai a sebesar 1 kali setiap kali loop pertama selesai. Nah, untuk perintah dan ini adalah menandai akhir dari while pertama atau loop luar. Nah, ini adalah output dari program yang kita buat, yaitu perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Loop luar akan mengatur nilai A dari 0 sampai 9 dan hasilnya adalah pola angka menurun yang semakin panjang setiap baris. Oke. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari kami mengenai modul ke-8. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.